terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Talk Show, dan Anda juga bisa menyaksikan program ini di channel YouTube ada Aceh TV live streaming. Dan kita juga mengundang partisipasi Anda untuk berinteraksi bersama kami. Silakan di line telepon yang tertera di layar kaca Anda. Baik, masih kita lanjutkan bincang-bincang. Di sini ada Dr. Sulasmi, kemudian Dr. Tasya, dan juga Bapak Ihya ini dari BKKBN. Nah, tadi sudah dibahas ya angka stunting dan juga upaya percepatannya. Nah, mungkin kita melihat dulu nih secara global ya, kita tidak hanya ngomong masalah Aceh tadi ya, Indonesia ya, tapi tadi Aceh juga sudah dijelaskan sama Dr. Sulasmi. Nah, mungkin secara global ini perannya dari UNICEF nih, dari Dr. Tasya sendiri nih melihat bahwa sebenarnya ini masalah dunia ya, bukan masalah Indonesia aja. Itu bagaimana, Dok? Iya, betul sekali. Jadi untuk masalah malnutrisi itu kan memang terjadi di seluruh belahan dunia ya. Artinya apa? Kita tuh tidak sendiri di dalam memerangi stunting, wasting ya. Saat ini berdasarkan kita bilang namanya Joint Malnutrition Estimates atau perkiraan bersama yang dilakukan oleh WHO, UNICEF dan juga World Bank, itu laporan bulan Mei tahun 2021 saat ini ada 149 juta anak di seluruh dunia yang dalam kondisi stunting. Baik. Sedangkan untuk yang gizi kurang dan gizi buruk atau yang kita bilang termasuk wasting ya, itu ada 45 juta anak. Jadi banyak sekali. Sebagian besar tersebar di sayangnya di Asia ya. Kebanyakan di Asia. Nah, terutama Asia Barat ya, misalnya India dan lain sebagainya. Tetapi di Indonesia juga lumayan tinggi gitu. Dan kalau kita lihat setiap kabupaten, bahkan setiap puskesmas ya, kalau kita betul-betul cari melalui screening itu ada. Nah, jadi memang di sini kita bisa lihat bahwa pentingnya screening. Nah, mungkin saya bisa highlight di sini penggunaan alat ukur yang tepat ya, karena ini kan data ini keluar kalau ada pengukuran ya kan. Nah, ini yang masih menjadi problem. Data sering berbeda-beda karena alat ukurnya yang tidak tepat. Tapi pada dasarnya anak-anak dengan malnutrisi ini ada di mana-mana di sekitar kita. Tinggal gimana kita cepat menemukan dan melakukan intervensi, baik tata laksana maupun pencegahan, seperti itu. Baik, nah bicara tentang malnutrisi juga tentunya bicara tentang bagaimana kita sebuah negara itu akan melahirkan anak-anak yang seperti apa gitu ya. Betul. Nah, mungkin salah satu faktor atau apa faktor yang menyebabkan terjadinya malnutrisi ini sendiri. Oke, silakan Dok. Terima kasih. Berbicara mengenai malnutrisi sebenarnya artinya apa? Kalau kita bisa mencegah gangguan gizi ini, nah itu artinya kita berinvestasi untuk generasi penerus bangsa. Nah, upaya yang dilakukan itu untuk pencegahannya, kalau di Kementerian Kesehatan tadi kan dia ada sasarannya tuh di 1000 hari pertama kehidupan. Nah, 1000 hari pertama kehidupan itu bukan waktu baru lahir dihitungnya, sejak dia hamil. Sejak hamil. Nah, sekarang apa upaya kita agar kita bisa tahu tuh, oh ibu ini sudah hamil. Nah, biasanya kejadiannya apa kita tahu hamil kalau sudah besar perutnya. Nah, jadi kita mengharap dengan adanya BKKBN dan berbagai pihak tentunya itu bisa mendeteksi sedini mungkin ibu-ibu hamil dan bisa mengintervensi. Nah, dari Kementerian Kesehatan upaya malah dilakukan jauh sebelum itu. Jadi ada namanya upaya pemberian tablet tambah darah yang diberikan kepada anak-anak sekolah SMP dan SMA, remaja putri khususnya. Karena ini merupakan calon-calon ibu nantinya. Nah, jadi biar tidak punya gejala lesu, letih, lemah, loyo, 5L itu. Karena kalau calon ibunya nggak siap dari remaja putri mulai tentunya, maka anak-anak yang dilahirkan juga yang kurang berat badan lah. Nah, kemudian ada tren sekarang pengen kayak film-film di Korea gitu, pengen kelihatan langsing. Jadi dia nggak tahu dia sedang hamil. Nah, justru dia harus mengkonsumsi atau mengasup itu gizi yang baik sehingga dia sehat, janinnya pun sehat. Nah, itu diharapkan. Jadi
Makanya 1000 hari pertama kehidupan dihitung sejak dia hamil sampai anak berumur 2 tahun. Baik. Nah, ini enggak kita begitu ketahuan dia tinggi badannya rendah, baru bergantung-gantung, itu sudah terlambat. Baik. Sudah terlambat dong ya. Tidak ada yang namanya bergantung langsung tinggi ya. Kembali ke tablet tambah darah tadi. Jadi upaya pemerintah itu mendistribusikan tablet tambah darah untuk semua remaja putri di SMP, SMA dan sederajat. Madrasah termasuk di dalamnya. Nah, upaya yang diberikan adalah tidak hanya mendistribusikan tapi mengkonsumsi tablet tambah darah itu seminggu sekali. Oke. Nah, sekarang coba kita tanyakan kepada remaja putri, ada nggak mereka dapat? Sudah dapat diminum nggak? Jangan diambil aja, disimpan. Nah, ada satu buku namanya checklist di buku KIA atau buku rapor kesehatan itu yang dibagi di sekolah, itu dia conteng setiap minggunya, seminggu sekali aja. Kalau tablet tambah darah untuk ibu hamil itu diminum setiap hari. Satu. Baik. Nah, ini satu seminggu. Nah, Remaja ya. Remajanya. Terus bagaimana begitu dia hamil kena lagi tablet tambah darahnya. Nah, itu harus minum minimal ya, minimal. Jadi artinya harus lebih dari 90 tablet selama masa kehamilan. Baik. Mungkin kalau tidak dibagikan di sekolah, mungkin ada tidak kesadaran dari orang tua sendiri. Ini orang tua yang memiliki anak putri ini ya, remaja putri memang untuk menyediakannya penambah darah ini. Itu jauh lebih bagus. Betul. Ya, ini masalahnya kadang-kadang di sekolah mungkin juga karena pandemi juga membuat satu kendala tersendiri ya. Kadang-kadang waktu itu mereka kan banyak daring. Nah, jadi padahal nggak usah khawatir, di puskesmas cukup tablet tambah darahnya. Nah, gitu. Gratis. Bisa didapat secara gratis ini. Ya, seperti itu. Kemudian untuk ibu lagi yang hamil itu memeriksakan kehamilannya kalau dulu 4 kali, sekarang 6 kali. Nah, itu juga penting. Jadi Pak harus ketemu dokter. Nah, kemudian diharapkan kepada ibu-ibu kita ini rajin memeriksakan kehamilannya, kemudian juga punya buku kontrol, buku KIA yang warna pink itu. Warna pink ya, buku KIA. Nah, buku KIA itu jangan hanya dibawa ke posyandu aja, kemanapun dia pergi, ke fasilitas kesehatan dia bawa, sehingga status kesehatannya akan diisi maupun dokter spesialis di situ, seperti itu. Jadi rangkaian panjang, kemudian juga kita lihat tadi. Anemia tadi itu juga menyebabkan anak-anak kita jadi lahirnya juga kecil betul. Lahir rendah kurang dari 2,5 kilo. Nah, itu yang kita khawatirkan nanti menjadi generasi stunting. Nah, kalau ngomong soal tinggi badan saja tidak berapa masalah, tapi apa kognitifnya di situ. Nah, kita pengen pengaruh kognitifnya ini yang berperan jangka panjang soalnya. Nah, kita pengen generasi penerus jauh lebih baik dari sekarang. Oke, karena memang stunting indikatornya juga dengan kognitifnya juga. Betul. Pengetahuannya dan daya pikirnya juga melemah ya. Mungkin ini yang memang harus benar-benar diperhatikan oleh orang tua agar kita punya generasi yang betul-betul siap menghadapi tantangan zaman ini ya, zaman digital. Negara lain sudah maju, ayo kita Indonesia juga masa di sini-sini aja gitu ya. Jadi mulai dari bagaimana upaya percepatan dari segi kesehatan ini dulu. Baik. Saya pengen balik dulu sebentar. Itu dulu Jepang waktu menjajah kita orangnya pendek-pendek. Iya benar. Iya, itu jadi pertanyaan juga ya. Iya benar. Artisnya loh kok tinggi-tinggi, kok ganteng-ganteng. Hidungnya dulu kayaknya pesek, kok mancung-mancung gitu. Ternyata stunting ini, saya punya teman, suami istri dia tinggi badannya nggak tinggi, masuk pendek, tapi mereka dua-dua berkomitmen untuk memberikan yang terbaik. Betul. Nah, itu gimana nih dari genetik ya? Mungkin orang tuanya sama-sama pendek, tapi bisa melahirkan anak yang tinggi-tinggi. Saya belum bisa, karena anaknya memang saya lihat sendiri, anaknya jauh lebih tinggi dari mereka dan mereka, makanya saya bilang tadi apa? Kita intervensi gizi sebaik-baiknya untuk bayi yang dikandung tadi kan 200.000 hari pertama kehidupan sampai dia berumur 2 tahun. Berikan yang terbaik yang kita bisa. Cukupkan gizi si anak di awal sekali ini. Iya. Di awal-awal masa kehidupannya. Bukan setelah lahir, tapi memang sejak pertama hamil itu upayakan memang si anak di dalam kandungan mendapatkan gizi yang baik. Jadi jangan diet lagi hamil. Gitu. Tapi bermasalah juga ini ada tidak hubungannya ataupun korelasi dengan anak yang lahir stunting mungkin dengan ibu yang menikah muda ini. Nah ini kan juga kayaknya beberapa orang tua juga menyarankan mungkin anaknya untuk menikah muda. Itu seperti apa Pak Yelsa? Ya,
ibu-ibu yang menikah muda itu kemungkinan besar memang karena dia masa tumbuh kembangnya kan belum selesai. Jadi perkembangan tubuhnya, perkembangan badannya itu belum maksimal, termasuk perkembangan kedewasaan rahimnya, sehingga dia sebenarnya nggak siap untuk hamil, nggak siap untuk hamil, betul. Nah, semakin muda ibu hamil untuk melahirkan, maka semakin besar kemungkinan untuk melahirkan anak yang stunting. Itu seperti itu sebenarnya. Nah, sebenarnya juga ini pemerintah itu menetapkan bahwa usia perkawinan untuk Indonesia sendiri ini usia Jadi kita sebenarnya punya beberapa pendekatan. Salah satu pendekatannya adalah pendewasaan usia kawin. Pendewasaan usia kawin itu diperuntukkan untuk wanita itu umur 21 tahun. Kemudian untuk laki-laki itu 25 tahun. 25 tahun. Dengan asumsi kedewasaan berpikirnya, kemudian kedewasaan ekonominya, kemudian kematangan biologisnya, kematangan rahimnya itu bagi wanita dan laki-laki. Dan yang paling penting adalah kematangan emosionalnya. Jadi pendekatan itu yang kita inginkan sebenarnya. Soalnya itu juga jadi pertanyaan di beberapa tes juga gitu ya. Ini benernya berapa ini ya? Jadi usia ideal untuk menikah itu 21 bagi wanita dan 25 bagi laki-laki. Itu idealnya. Minimal. Nah, mungkin juga ini kesadaran dari orang tua juga ya, mengapa harus seperti itu. Kita bicara dari segi kesehatan juga ya, artinya betul-betul kematangan dari organ tubuhnya sendiri untuk kedepannya dipersiapkan seperti apa. Nah, ini menarik sekali sebenarnya. Dan saya coba beralih lagi ke Dr. Tasya nih. Dok, ini kan melihat juga bahwa tadi secara global, kayak saya potong dulu nih ya pertanyaan saya. Kita dahulukan dulu pertanyaan dari pemirsa di rumah ini. Coba saya sapa. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Ya. Ya, baik. Silakan Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore. Assalamualaikum semuanya. Saya mau bertanya satu, boleh Bapak Ibu? Ya, silakan boleh, Bapak. Boleh Pak. Jadi kalau dari rumah, ini kan kami di kampung ini kalau mendengar kalimat stunting, tahunya stunting itu pendek gitu. Jadi kalau dari rumah kita mau tahu anak kita masuk golongan stunting atau tidak, bagaimana caranya Bapak Ibu? Baik. Terus kalau di rumah itu apa yang bisa dilakukan? Kalau misal anak kita sudah 5 tahun, ternyata setelah kita ukur, setelah kita tahu nanti cara ukurnya, sudah tahu kita, oh ini masuk kategori stunting misalnya kan. Oke, baik. Nah, apa yang bisa kita lakukan kalau anak sudah usia 5 tahun? Begitu saja Ibu, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Budi di Banda Aceh, ini pertanyaannya luar biasa ini. Artinya juga ingin tahunya tidak harus memeriksakan ke puskesmas, tapi si orang tua juga ingin tahu apakah anaknya ini stunting atau enggak, indikatornya apa. Mungkin siapa ini yang menjawab dulu? Boleh. Coba. Boleh. Oke, boleh silakan. Terima kasih Pak Budi atas pertanyaannya, ini luar biasa ya. Berarti apa? Orang-orang yang concern untuk kesehatan, terutama kesehatan pada balita. Nah gini Pak, kalau kita pengen tahu, yang pertama dari lahir pun kita bisa tahu Pak, kalau dia panjang badan, karena dia kan masih baru lahir, belum bisa berdiri. Kalau orang yang sudah anak yang bisa berdiri, kita bilang tinggi badan. Dan lihat dari panjang badannya, kalau dia kurang dari 48 cm pada saat dia lahir, itu sudah masuk ke dalam kategori stunting Pak. Nah kemudian dalam usianya sepanjang perjalanannya itu nanti Pak, kita tahu dia stunting dari kita bandingkan antara tinggi atau panjang badannya dengan usianya Pak, ada tabelnya. Nah ada di buku PIN juga ada Pak. KIA juga ada ya Bu ya? Iya, buku KIA itu sama dengan KIA buku PIN. juga, iya. Sama dia buku PIN dengan buku KIA. Jadi kalau untuk anak laki-laki maka lihatlah tabel yang berwarna biru. Kalau untuk yang perempuan lihatlah tabel yang berwarna merah. Jadi ada ukuran-ukuran tertentu, yaitu min 3 SD sampai dengan min 2 SD. Nah itu sudah dikatakan dia stunting Pak. Nah yang bisa kita lakukan Pak, kalau dia sudah 5 tahun, dia itu nanti ada masa pertumbuhan juga Pak. Jadi jangan putus asa. Kalau udah 5 tahun tuh gimana? Tetap memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Jadi jangan
diberikan makanan yang siap saji terlalu banyak. Oke, itu yang penting ini Bu ya. Pewarna, karena begitu anak-anak kita kena dengan makanan siap saji Pak, dia pasti akan tagih. Dia nggak suka dengan makanan keluarga. Nah, jadi asupan gizi untuk bayi dan balita kita itu harus diperhatikan demi untuk masa depannya nanti Pak. Itu Pak Budi, mungkin ada tambahan silakan. Iya, silakan Dokter Tasya ada tambahan? Ya, jadi kita juga harus memperhatikan ada tidaknya delay ya dalam perkembangan ya. Nah, ini sebenarnya bisa diminimalisir dengan terus memberikan stimulasi dalam delay berbagai seperti bentuk apa itu, ya. Delay itu apa ya? Terlambatan ya. Terlambat. Jadi keterlambatan dalam tumbuh kembang itu juga merupakan salah satu ciri. Karena kan stunting ini dia general. Baik. Bentuk tubuh yang lebih pendek dibandingkan umur yang terlihat secara fisik itu hanya satu dari yang kelihatan. Baik. Yang tidak kelihatan itu yang kita takut ya. Seperti itu. Baik. Nah, tapi ini juga ada ya sebagai anggapan, mungkin anggapan yang sudah lumrah di masyarakat kita. Ini terutama untuk anak-anak cowok, anak laki-laki. Kalau kelihatannya pendek nanti dia akan tinggi kalau dia sudah sunat. Itu gimana tuh? Itu juga lumrah ya di masyarakat kita. Kita biasanya asosiasikan dengan sunat. Tapi memang pada usia balik itu kan dia memang untuk faktor pertumbuhan yang tinggi. Jadi ada masa-masa delay, mungkin dia kalau nggak kita bisa kejar di bawah, maka insya Allah ke depannya kita harus bisa mengejar itu ketinggalan itu. Nah, jadi saya kira itu penting Pak untuk kita langsung mendeteksi tumbuh kembang anak-anak kita dari sejak dini. Nah, begitu. Oke. Baik, mungkin kalau kita melihat buku KIA itu misal 2 tahun tingginya 80 cm. Baik. Itu kita bisa prediksi ketika dia remaja itu pasti kali 2, pasti 160. Baik. Atau ketika dia 2 tahun pas usianya itu misal 84, itu kita bisa pastikan itu pas usia remajanya kali 2, 84 kali 2 itu 168. Sebenarnya usia nanti berapa tinggi badan dia ke depan itu bisa kita lihat pada usia 2 tahun pertama. Itu indikatornya. Dari usia 2 tahun Dari usia 2 tahun itu sudah kelihatan. Bisa kelihatan kita kira-kira nanti plus minusnya seperti itu. Baik. Seperti itu. Nah, tadi juga yang percaya juga dengan argumen seperti tadi ya. Harus hati-hati juga. Harus hati-hati. Yang sulit sekarang anak-anak yang bermasalah dengan gizi ini apa? Dia ada di sekitar kita. Dia lari-lari, dia nggak sakit. Nah, itu yang membuat orang tua mungkin abai. Nothing wrong. Nggak ada yang salah kok dengan anak saya kok dibilangin sakit. Gitu. Nah, padahal yang dimaksud apa? Biar kita bisa mengikuti dengan grafik itu tuh. Baik. Nah, bukan hanya masalah tinggi badannya saja, tapi kognitifnya. Kognitifnya nanti, juga. ke depan. Artinya nyambung. Nah, memang ada orang-orang yang ini. Artinya gini, orang yang pendek dia belum tentu stunting. Tapi yang stunting sudah tentu pendek. Baik. Dia nggak sakit, nothing wrong. Benar. Sehat. Benar. Ya. Itu yang mungkin Mungkin lupa. itu yang Ya. membuat lupa dan abai orang tua. Abai. Ini ya. Anak saya sehat kok, aktif kok dalam kegiatan sehari-hari. Iya. Tidak ada masalah ya. Iya, Baik. Malahan kecil tapi cabai rawit gitu. Baik. Kenapa rupanya? Saya juga begini dulu kok nggak apa-apa kok dengan saya. Seperti itu. Iya. Nah, makanya sekarang ini yang paling penting salah satu intervensi itu adalah komunikasi untuk perubahan perilaku itu. Nah, jadi kalau komunikasi perubahan perilaku itu kan dia berbagai lapisan ya yang disasar, mulai dari keluarga, desanya, kemudian sampai di level pemerintah dan termasuk pembuat kebijakan dan tokoh-tokoh masyarakat serta tokoh agama. Jadi anak itu dibungkus di tengah dan dilindungi oleh lapisan-lapisan ini yang semuanya paham gitu. Baik. Dan Oke. sama-sama bekerja sama ya, untuk agar dia anak-anak kita ini punya status yang baik sehingga menghasilkan generasi penerus yang baik juga. Oke, baik. Dan pemirsa kita akan kembali lagi usai pariwara berikut ini tetap bersama kami dalam program Talk Show.